Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Ahmad Kris Mukhtar. Pada kesempatan kali ini kita membahas pembelajaran tentang identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Berpikir kreatif dalam wirausaha. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi otak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Setiap bagian otak memiliki fungsi spesifik dan menangkap informasi yang berbeda. Fungsi bagian otak yang satu lebih dominan daripada yang lain. Fungsi otak sebelah kiri dikendalikan secara linear, berpikir vertikal, sedangkan otak sebelah kanan lebih mengendalikan pemikiran literal. Otak sebelah kiri berperan menangkap logika dan simbol-simbol, sedangkan sebelah kanan lebih menangkap hal-hal yang bersifat intuitif dan emosional. Otak sebelah kanan menggerakkan pikiran literal dan meletakkannya pada jiwa proses kreatif. Menurut Zimmerer pada tahun 1996, untuk mengembangkan keterampilan berpikir, seseorang menggunakan otak sebelah kiri, sedangkan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif digunakan otak sebelah kanan. Cirinya yaitu yang pertama, tahap persiapan. Persiapan menyangkut kesiapan untuk berpikir kreatif, dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan pengalaman belajar lainnya. Yang kedua, tahap penyelidikan. Dalam penyelidikan dilakukan individu yang dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang masalah atau keputusan. Yang ketiga, tahap transformasi. Transformasi adalah mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Yang keempat, tahap penetasan. Penetasan merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Yang kelima, tahap penerangan. Penerangan akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan masalah secara spontan yang menyebabkan adanya ide. Yang keenam itu tahap pengujian. Pengujian ini menyangkut validitas, keakuratan, dan manfaat ide-ide yang muncul dan dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, percobaan pembangunan proyek, dan aktivitas lainnya yang dirancang untuk membuktikan ide baru yang akan diimplementasikan. Yang ketujuh, tahap implementasi. Implementasi yaitu transportasi ide dalam praktik bisnis. Menangkap peluang usaha. Seseorang sering kali ingin untuk mendirikan usaha baru karena didorong oleh adanya peluang yang membentang di hadapan tempat tinggalnya dan juga memiliki impian dan optimisme yang berlebihan. Untuk meredam adanya impian dan optimisme yang berlebihan tersebut, sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk menangkap peluang usaha baru, tidak salah jika seorang wirausahawan perlu melakukan evaluasi secara cermat atas peluang-peluang yang ada. Bagaimana mengevaluasi berbagai peluang tersebut? Evaluasi berbagai peluang usaha yang ada dapat dilakukan melalui konsultan atau orang-orang yang telah berpengalaman di dunia bisnis. Setidak-tidaknya meminta tolong untuk dievaluasi oleh orang-orang yang akan menjadi mitra usaha, para penanam modal atau investor, atau partner yang lain yang akan dilibatkan dalam usaha tersebut. Ada 4 strategi menangkap peluang usaha. A. Pilihan dan strategi berbasis besar. B. Mencari keunggulan dalam biaya atau unggul dalam persaingan. C. Pilihan dan strategi berbasis biaya. Mengharuskan perusahaan untuk menjadi produsen dengan biaya paling murah dibandingkan dengan produk atau jasa pesaing produk. D. Pilihan dan strategi berbasis diferensiasi. Pemusatan keunikan produk dan jasa perusahaan. E. Pilihan dan strategi fokus. Target golongan pasar yang khusus atau berfokus pada pasar yang belum digarap. Sumber-sumber potensial peluang. Supaya ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi secara terus-menerus. Processing screening merupakan suatu cara yang terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa yang real. Adapun langkah dalam proses screening ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Yang keempat, menaksir biaya awal. Yang kelima, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Kompetensi kewirausahaan. Pada umumnya, wirausahawan yang sukses adalah mereka yang punya kompetensi, yaitu seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Baik, yang selanjutnya yaitu gagasan produk baru.
yang disebut dengan konsep produk, konsep marketing, konsep integratif atau menciptakan kebutuhan pasar. Dalam berinovasi dan bereksperimen, suatu perusahaan pasti mengalami kesulitan. Pada prinsipnya, agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Karena inovasi produk itu sangat penting, tak bisa dibantah bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar. Artinya, semakin inovatif perusahaan membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka lemahnya inovasi produk perusahaan bagaimanapun berimbas secara signifikan pada lambatnya pengembangan pasar. Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar harus segera diatasi agar akselerasi perkembangan perusahaan lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar perusahaan bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan produk. Inovasi produk menjadi kunci perusahaan untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem perusahaan di masa depan akan banyak tergantung pada kemampuan perusahaan menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi perusahaan, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Karena itu, suatu perusahaan harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Oleh karena itu, pengembangan produk sangatlah penting bagi perusahaan agar dapat tetap bertahan. Tahap-tahap pengembangan produk baru. Program pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, para eksekutif puncak khususnya yang berhubungan dengan program ini dituntut haruslah benar-benar mengembangkan dan mengelola produknya dengan sebaik mungkin. Untuk mencapai hal itu, perusahaan tentu harus mengikuti langkah-langkah dari pengembangan produk ini secara sistematis. Tahap proses pengembangan produk. Yang pertama yaitu gagasan produk. Pengembangan produk dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru. Para manajer puncak harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin ditekankannya, menyatakan tujuan produk baru itu. Merek juga harus menyatakan beberapa banyak usaha yang harus dicurahkan untuk mengembangkan produk terobosan, memodifikasi produk lama dan meniru produk asing. Yang selanjutnya yaitu penyaringan. Tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Para perwakilan dari pemasaran, teknis dan produksi harus memberikan input pada tahap ini. Yang selanjutnya yaitu pengujian konsep. Setelah gagasan disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga. Gagasan yang telah melewati tahap penyaringan kemudian dilanjutkan dengan membuat konsep serta dilanjutkan dengan pengembangan konsep produk tersebut. Pada dasarnya konsumen tidak membeli gagasan dari suatu produk melainkan konsep dari produk tersebut. Dari berbagai konsep produk yang ada, kemudian dilakukan pengujian yang pada akhirnya dipilih konsep produk yang paling tepat. Yang selanjutnya itu analisis bisnis. Setelah mengumpulkan opini konsumen, adapun cara mengevaluasi usulan dengan cara membuat suatu pemikiran tentang tingkat penjualan, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perusahaan. Analisis usaha biasanya selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan. Jika didapatkan informasi yang baru sehingga perkiraan yang dibuat semakin mendekati kebenaran. Pengembangan prototip. Sewaktu perusahaan telah menentukan potensi profitabilitas produk, bagian teknik atau riset dan pengembangan akan membuat prototip. Prototip ini dapat menjadi sangat mahal yang seringkali memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang ekstensif. Yang selanjutnya yaitu pengujian produk dan uji pemasaran. Dengan menggunakan hal yang dipelajari dari prototip, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas. Kemudian perusahaan dapat menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Jika ya, maka produknya akan dijual pada daerah yang terbatas. Karena kampanye, promosi, dan saluran distribusi harus ditetapkan untuk uji pasar. Tahap ini menjadi cukup mahal. Yang selanjutnya yaitu komersialisasi. Jika hasil uji pemasaran positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi yang bertahap yang bertujuan menyebarkan untuk produk tersebut ke daerah yang semakin luas.
Mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Sebaiknya keterlambatan dalam komersialisasi dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeluarkan produk saingan. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal. Perusahaan memiliki lingkungan internal masing-masing. Lingkungan internal tersebut yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan internal seharusnya lebih mudah diidentifikasikan karena berada di dalam perusahaan. Lingkungan internal dapat dibagi menjadi dalam 3 kategori. Yang pertama itu Kompetensi atau bisa disebut sebagai kemampuan merupakan hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan. Kompetensi ini meliputi 1. Adakah posisi khusus yang dimiliki perusahaan dalam sebuah industri? 2. Mengembangkan sumber daya meliputi skill, teknologi atau cara produksi. Yang ketiga, apakah perlu untuk bertahan dalam sebuah industri? Yang keempat, memiliki kompetensi untuk dikembangkan menjadi kompetensi inti. Yang selanjutnya itu kompetensi inti, merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Prahalat dan Hamel dalam Nilasari pada tahun 2014, kompetensi inti merupakan perkembangan superior dari kompetensi umum. Kompetensi inti perusahaan bisa juga diartikan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibanding dengan pada kompetitor. Yang selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan input yang dipekerjakan dalam aktivitas organisasi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat beragam. Berikut adalah beberapa tujuan mengenai analisis internal yang dikemukakan oleh Nilasari pada tahun 2014 antara lain. Yang pertama, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. B. Digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Adapun tahapan proses analisis internal menurut Nilasari pada 2014 antara lain: A. Melakukan identifikasi faktor-faktor internal yang strategis. B. Melakukan perbandingan informasi masa lalu dengan standar perusahaan. Dan C. Profil perusahaan selanjutnya akan menjadi input dalam perumusan strategi. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang juga banyak bermunculan di lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memang sulit untuk dikendalikan karena melibatkan pihak-pihak lain yang dapat berhubungan langsung dengan perusahaan. Oleh karena itu, analisis lingkungan eksternal sangat diperlukan oleh perusahaan, khususnya dalam proses perumusan strategi. Faktor lingkungan eksternal dapat subjektif karena setiap manajerial dapat memandang pada faktor-faktor luar yang berbeda. Faktor yang dianalisis merupakan faktor luar yang memang berpengaruh dalam perkembangan perusahaan. Secara garis besar, lingkungan eksternal perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan mikro. A. Lingkungan makro merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum. Yang termasuk lingkungan makro adalah 1. Politik. Politik merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh perusahaan. Politik merupakan cara dalam membagi dan mendapatkan kekuasaan. Tingkatan faktor politik ada 3, yaitu internasional, nasional, dan daerah atau lokal. Peran pemerintah dalam ranah politik biasanya karena kebijakan dan peraturan yang mereka tetapkan. Beberapa contoh peran pemerintah dalam faktor politik antara lain yaitu: yang pertama, kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan, biaya masuk, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya itu pekerjaan pemerintah dan sektor publik. Yang selanjutnya kebijakan fisik atau pajak. Yang selanjutnya itu kebijakan mengenai pelestarian lingkungan seperti polusi dan limbah. Yang kedua itu ekonomi. Faktor ekonomi sebuah negara tentu akan berdampak pada perusahaan. Ogundel pada tahun 2005 mengatakan bahwa ekonomi menjadi faktor vital yang harus mendapatkan perhatian perusahaan. Ekonomi pasar yang sedang lemah akan menurunkan konsumsi sehingga pendapatan perusahaan dapat berkurang. Guna menumbuhkan perekonomian sebuah negara dan juga penganjuran untuk lebih banyak melakukan belanja dan konsumsi daripada hanya menabung. Beberapa faktor ekonomi yang perlu dianalisis antara lain yaitu GDP dan GNP, pertumbuhan ekonomi negara, inflasi, tingkat bunga pinjaman, nilai tukar mata uang, isu
regional, jual beli saham, dan pasar uang. Salah satu faktor ekonomi yang cukup berpengaruh adalah nilai tukar mata uang. Hal ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri. Jika nilai tukar dalam negeri menurun, maka biaya untuk mendatangkan bahan baku akan jauh lebih besar. Yang ketiga yaitu sosial. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial tersebut antara lain yaitu sikap, nilai, dan kepercayaan. Faktor sosial biasanya langsung berhubungan dengan konsumen atau pelanggan perusahaan. Produk atau jasa perusahaan dapat diterima dengan baik jika tidak melanggar nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud seperti sikap dalam bekerja, menabung, menginvestasi, dan lain-lain. Demografi. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor demografi antara lain besarnya populasi, usia, etnis, dan distribusi pendapatan. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Salah dan hilapnya, lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.